Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di World Ideas. Waduh, long time banget nih Iya, kita bener. nggak buat video lagi, Kang. Kalau nggak salah kemarin saya lihat 6 bulan terakhir kita buat video. Lama banget pokoknya mah. Ini kenapa nih? Efek pandemi kan. Efek pandemi ya. Oh, ngaruh juga ya, PPKM dan lain sebagainya ya. Iya, bikin males. Bikin males. Bener banget. Jadi di rumah aja. Oke deh Kang, ini kebetulan banget nih. Bagus banget Kang Amir ngasih rekomen tempat yang kayaknya saya memang belum, ya agak jarang dan bahkan belum pernah gitu ke sini. Iya, iya. Ini namanya apa Kang? Waduk. Waduk. Oh, waduk di daerah Waduk Krenceng. Krenceng. Iya. By the way, ini memang alami apa gimana nih Kang waduk ini Kang? Ada unsur alaminya, ada unsur manusianya nih. Oh, ada unsur manusianya. Iya. Oh, jadi maksudnya ini nggak ujuk-ujuk jadi begini gitu ya, waduk. Dulunya apa nih Kang kalau? Mungkin awalnya ya danau gitu ya. Danau alami mungkin yang memang juga menampung air dari beberapa pegunungan yang setelah itu diolah sama manusia gitu, jadi waduk. Oh alah, saya kira maksudnya saya ngelihat kayaknya luas banget gitu kan, kayaknya capek juga kalau manusia nyangkul sampai selebar ini gitu. Berarti ada unsur manusianya. Ada yang buat unsur ini. manusianya. Ada unsur manusia yang buat ini. Kira-kira dulu tahun berapa Kang ini ada Kang? Waduh, sebelum saya lahir kayaknya udah ada ya. Oh berarti sebelumnya udah manusia buat ini ya? Iya. Manusia Tahun 90-an ke bawah kayaknya. Ada tujuannya dong manusia buat ini buat apa? Iya iyalah. Kalau yang Kang Amir tahu buat apa nih Kang waduk ini Kang? Ini dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan air di Cilegon ya, untuk ya mensuplai air, kebutuhan air di beberapa industri. Oke. Jadi sebelumnya ada unsur manusianya dan nggak terjadi secara alami, ada tujuannya juga nih mau diapain. Iya, betul. Nah, saya juga jadi kepikiran nih Kang. Mm. Kalau waduk aja ada yang buat, berarti dunia dan seisinya juga ada yang buat tuh. Mestinya begitu. Mestinya begitu ya? Mestinya begitu. Saya penasaran. Maksudnya gini loh, waduk Iya. ini kan, ya kalau kita bilang skupnya luas, oke lah luas. Cuman dibanding dunia dan seisinya, kayaknya nggak seluas itu gitu waduk ini. Kecil banget. Ya waduk yang bisa dibilang sederhana lah pengolahannya ya, hanya memperlebar, memperdalam, terus dikasih pompa, ada unit pembersihan gitu kan. Simpel sebenarnya. Lalu kalau ngebandingin sama alam semesta yang rumit sekali gitu kan, dan ukurannya juga nggak sekecil waduk begini gitu, ukurannya gede-gede, super gede bahkan, dan jumlahnya banyak sekali Unsur-unsurnya ya? unsur-unsurnya. Mana mungkin itu tercipta ada dengan sendirinya, yaitu alam semesta itu nggak mungkin lah gitu kan, pasti ada sesuatu yang mengaturnya. Berarti alam semesta ini di satu sisi ada juga sebelum alam semesta, Iya. terus ada yang menciptakan alam semesta dan alam semesta punya tujuannya buat apa? Termasuk kita di dalamnya gitu. Betul. Ya nggak Kang? Mm-mm. Bisa dijelaskan nggak tuh Kang korelasinya sama waduk? Ya, alam semesta dengan segala keteraturannya itu kan luar biasa rumit gitu kan. Bisa dibayangkan kalau nggak ada sang pencipta dan sang pengatur alam semesta ini. Dan manusia juga ada di salah satu planet gitu kan, yang baru tahu kita mungkin satu planet doang yang ada penghuninya gitu kan, yaitu planet Bumi. Nah, kita di situ manusia mau ngapain gitu kan, dengan kalau kita mikir gitu, manusia ada di samping alam semesta yang sangat besar, sangat banyak planet. Kita dikasih kehidupan di bumi, dan alhamdulillahnya kita nggak dibiarkan hidup begitu saja gitu, lahirkan di bumi. Dan Tuhan yang menciptakan ini ternyata tidak membiarkan kita hidup begitu saja, tapi dikasih informasi tata cara untuk hidup, Bagaimana manusia hidup ya? tata cara untuk memperlakukan bumi, memakmurkan bumi ya. Khilafah fil ard gitu. Kalau dengan di Al-Quran ya.
aturan-aturan yang Allah turunkan. Udah kesebut kan. Nama sang penciptanya Allah gitu. Iya. Mungkin yang lain juga udah pernah tahu kayaknya. Udah nggak asing lagi nama Tuhannya. Intinya maksudnya kan kalau kita sambungin lagi ke waduk, saya kan penasaran nih. Soalnya kan ngelihatnya luas banget. Oh, ternyata dijadikan waduk yang walaupun sebelumnya alami sebelum jadi waduk yang sekarang. Ada unsur manusianya membuat jadi waduk. Iya. Dan ternyata waduk ini punya tujuan. Betul. Tujuannya jadi suplai air tadi ya di salah satu perusahaan. Otomatis kan bumi dan termasuk di dalamnya. Oke lah, kalau alam semesta bumi terlalu lebar nih. Iya. Sudut pandang kita deh. Berarti kan kita dilahirkan, ayah kita diciptakan. Sebelumnya ada dong. Maksudnya ada waktu sebelum kita sesudah kita pas hidup, dikasih hidup, ada unsur penciptaannya dan manusia ternyata punya tujuan harusnya, Kang. Betul. Tapi kenapa hari ini manusia tujuannya beda-beda, Kang? Nah, Itu tuh. Kayak mungkin waduk gitu kan. Sudah ada tujuan dibuatnya waduk. Nah, beberapa orang lupa gitu ya dengan asal tujuan waduk ya. Karena disfungsi waduk. Ini dulu waduk dibuka untuk umum awalnya. Akses untuk waduk ini. Tapi disalahgunakan akhirnya. Yang awalnya ini airnya untuk memanfaatkan industri, terus dibuka untuk umum jadi semacam tempat rekreasi gitu kan. Tempat rekreasi, tempat duduk-duduk sore-sore gitu kan, asik ngelihat sunset. Akhirnya pada maksiat. Malam-malam, kalau malam banyak yang pacaran, banyak yang mojok gitu kan. Akhirnya Esek-esek gitu ya. Jadi disfungsi waduk tuh Iya. tujuannya awalnya untuk keperluan air, tapi untuk malah jadi tempat begituan gitu kan, disfungsi waduk. Orang-orang melupa akan tujuan dibentuknya waduk ini apa. Malah jadi untuk tempat maksiat gitu. Mungkin kayak begitu manusia-manusia dewasa ini yang lupa tujuan hidupnya gitu kan. Memang manusia itu pada awalnya nggak tahu tujuan hidupnya apa. Tapi seiring dia besar, seiring dia memiliki akal, ya akalnya sempurna setelah dewasa, dia belajar dan dia tahu. Ya kan, informasi juga banyak, dia tahu bahwa tujuan hidupnya itu apa. Dan tujuan hidup itu termaktub di kitab suci. Kitab suci setiap agama. Pasti di setiap agama itu memiliki arah untuk hidup, Mengarahkan gitu mengarahkan manusia untuk hidup seperti apa, tujuan hidupnya seperti apa. Nah, kita umat Islam itu punya tujuan hidup yang ada di mana, di Al-Qur'an, kitab sucinya umat Islam. Maka kita mesti ingat lagi gitu ya, refresh tujuan hidup kita. Kembali lagi ke ayat itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Allah mengatakan Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Jadi itu kalimatnya menafikan seluruh alasan kenapa Allah menciptakan selain daripada ibadah. Jadi selain ibadah salah Bukan semuanya. semua gitu kan. Itulah tujuan kita hidup di dunia, di bumi yang satu planet yang kecil gitu kan. Dan dibanding dengan planet-planet lain-lain yang super gede gitu kan, nggak ada apa-apanya, apalagi manusianya. Jadi manusia tidak dibiarkan hidup di bumi Sekedar hidup gitu. sekedar hidup, Lalu dan mati begitu dibiarkan saja. dimakan tanah, tapi ada tujuan. Ya. Nah, itu dia berarti kan kalau dibilang kita sebagai umat Islam khususnya harus balik tujuannya bahwasannya beribadah. Tapi kenapa sebagian besar umat Islam hari ini bertujuannya ke arah yang berbeda-beda? Dan itu dia, Kang. Apa sih sebenarnya alasannya dan faktor apa yang bisa seperti waduk tadi disfungsi? Betul. Apa nih faktor penyebabnya? Saya penasaran nih. Ada tawar-menawar memang. Di balik tujuan penciptaan manusia itu, Allah menawarkan kehidupan setelah mati. Yang kehidupan setelah mati itu kita akan tinggal di mana? Karena ini iming-iming Allah. Karena memang kalau kita menuruti tujuan hidup yang Allah gariskan, hidup di dunianya itu pada faktanya akan
sulit mungkin, atau tidak enak, atau nggak asik lah. nggak asik gitu ya. Ibadah, apaan tuh ibadah gitu, bosen gitu kan, nggak menikmati kehidupan. Nah, iming-iming dunia jadi di samping ada Allah itu mengarahkan kita, dunia ini ya panggung sandiwara. Dunia fana ini ya. Ya, dunia ini menawarkan iming-iming kebahagiaan semu bagi manusia itu. Jadi yang tadi ada fungsi utama, ada tujuan utama, ternyata ya dunia ini dan ada setan juga yang ternyata memang jadi musuh manusia, mengajamkan diri untuk menggoda manusia, menggoda agar manusia itu berpaling dari tujuan Allah gitu ya, berpaling dari perintah Allah. Nah, inilah dunia dan seisinya, termasuk setan bisik-bisikannya, itu mengalihkan perhatian manusia, mengalihkan tujuan hidup manusia dari penghambaan hanya kepada Allah menjadi penghambaan kepada kesenangan dunia. Dunia ini menawarkan kesenangan, hidup yang enak, wanita cantik, laki-laki ganteng, Harta kekayaan gitu kan, foya-foya, hedonisme gitu kan. Itulah, dan masih banyak lagi gitu ya iming-iming dunia yang dewasa ini memalingkan banyak sekali manusia dari tujuan yang sebenarnya, tujuan hidup yang sebenarnya. Itulah sebab manusia, kok kita lihat kok manusia banyak yang berpaling, ya itulah sebabnya, karena dunia ini gitu ya menawarkan, terlalu manis dunia ini manis ya sekali. Yang padahal Allah itu sudah ngingetin berkali-kali gitu, ngingetin lagi Allah itu dari di dalam ayat Al-Qur'an bahwa dunia ini kenikmatannya bagaikan setetes air dibandingkan dengan air lautan yang sangat banyak. Itulah gitu kan hari akhirat dengan dunia. Dunia ini kenikmatannya cuma setetes. Tapi memang faktanya kelihatannya memang wah gitu. Itulah yang menyulitkan manusia untuk menghipnotis manusia ya. Itu. Nah, kalau banyak yang kendistraksi, kalau banyak yang akhirnya punya tujuannya disfungsi gitu akhirnya. Dan faktornya karena dunia ini terlalu manis, terlalu istimewa, seakan-akan mengembalikannya supaya orang bisa mengerti tujuan hidup dia seperti apa, Kang. Keplakin aja susah ya memang orang sekarang. Emang susah memang manusia sekarang itu kan, dablek ya. Dablek. Resep gitu kan, ngeplakin aja udah. Tapi yang kita kembali ke cara Rasulullah gitu. Rasulullah itu ya ketika berdakwah dengan santun, dengan ramah gitu ya, dengan kasih sayang, nggak bisa ngeplak-ngeplak gitu. Ada orang nyebelin plak gitu. Hei, kembali kamu kepada Allah. Oh tidak, plak. Nggak mungkin juga gitu kan. Iya. Ya kita sadarkan kembali manusia, kita ajak ngobrol gitu kan, kita tanya kembali apa yang mendasar bagi kehidupan dia gitu kan, kita tanya, kita ajak mikir lah gitu kan, kita tanya kembali, kamu awalnya dulu dari mana, dari apa gitu kan, dari saripati tanah gitu ya, yang kotor gitu istilahnya. Makan itulah asal muasal kita. Allah menciptakan dari tanah, Allah lah yang menciptakan, dan Allah juga yang memberi tujuan hidup, dan juga Allah mengarahkan kita setelah mati mau kemana. Dan itu ada pada diri manusia, pilihannya gitu. Hidup kita mau ke arah mana setelah mati, cuman ada 2 tempat itu, surga neraka, nggak ada tengah-tengah. Nah, dikembalikan ke situ sehingga manusia itu berpikir ulang, terpalingkan dari kehidupan dunia yang fana tadi, yang kesenangan tadi, agar dia mikir kembali ke tujuan hidupnya kembali. Itu yang dapat bisa kita lakukan gitu ya. Dengan upaya itu semoga manusia itu tersadarkan. Pemikiran mana yang benar untuk mengarahkan ke tujuan hidup, Kang? Karena banyak loh, sekarang juga pemikiran-pemikiran mengarahkan ke tujuan hidup. Contoh yang sekarang kan ada masifnya orang-orang ateis nih, ya kan? Semua hal ya berawal dari ledakan lah, ada yang bilang dari materi lah dan lain sebagainya, dan nggak ada itu namanya Tuhan, semuanya bertumbuh sendiri.
apa ya? Ya secara kebetulan lah. Iya. Itu kan gitu dia bilangnya. Pemikiran juga kan, pemikiran untuk mengarahkan tujuan hidup. Berarti tujuan hidupnya apa? Yang tadi gitu, mati jadi materi, habis mati. Atau kalaupun ada lagi berpemikiran, dia percaya dengan Tuhan, tapi ketika merasa hidup sekarang, ya Tuhan nggak ada urusannya sama dia. Tapi dia mengakui nanti kembali kepada Tuhan habis mati. Gitu loh. Kan banyak pemikiran-pemikiran. Nah, pemikiran mana yang benar mengarahkan ke tujuan hidup yang benar juga, Kang? Ya, itu di diskusi dan ngobrol itu yang bakal lama nanti untuk menyingkirkan pemikiran-pemikiran busuk tadi. Kita kan ketika tadi kita ngobrol tentang awal manusia, dari mana mereka berasal, itu kita bisa menjelaskan yang seperti itu, contoh tadi waduk aja bisa seperti ini. Bagusnya ada campur tangan manusia gitu kan, ada pembuatnya, ada yang ngurusinnya. Masa alam semesta yang begitu kompleks, ya kan, begitu besar, begitu banyak, miliaran gitu, masa nggak ada yang membuatnya, masa nggak ada yang mengaturnya? Impossible gitu kan, nggak mungkin itu terjadi dengan kebetulan, nggak masuk akal lah gitu ya. Sesuatu yang simpel aja itu pasti ada yang membuat, apalagi yang rumit gitu, dan bahkan rumit sekali, manusia aja nggak bisa bikin gitu. Itu dari sisi alam semesta. Dari sisi penciptaan manusia aja, kalau kita ngebahas DNA manusia, begitu rumitnya, begitu panjangnya. Orang-orang yang belajar biologi, belajar tentang DNA, belajar tentang sel-sel tubuh, belajar tentang anatomi tubuh, belajar tentang reproduksi manusia, pasti mengatakan nggak mungkin ini terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang mengatur. Itulah kita tadi ngobrolnya di situ. Setelah dari ngobrol tentang penciptaan, bahwa pasti ada yang menciptakan, baru kita nanti mencari siapa penciptanya. Nah, itu pembahasannya runut, dan kalau kita bahas sekarang bakal panjang. Intinya mengajak manusia untuk pikir ulang, iya, ya? Bukan membiarkan mereka, atau istilahnya yang kita debatin tuh sesuatu yang dia sudah nyaman gitu. Ya, dan juga manusia sendiri kalau pengen tahu tujuan hidupnya sesungguhnya, bukan berarti ngalir gitu aja dong. Iya. Yang ngalir tuh soalnya cuma dua, Kang. Kalau nggak sampah, kotoran, Kang. Iya. Kan gitu ya. Sekarang kan banyak yang argumennya gitu. Yang penting ngalir aja deh. Ntar juga nemu lalurnya dan lain sebagainya. Sekali lagi, berarti pikir ulang ya. Mikir ulang. Manusia untuk mikir lagi. Refresh. Karena Karena sejatinya ya mayoritas sih udah orang Islam. Cuman tinggal bagaimana mengislamkan hatinya atau gimana lah bahasanya ya. Mengembalikan lagi kepada Islam gitu ya. Mengembalikan lagi kepada Islam yang sesungguhnya. Karena sudah banyak ngikutin kesenangan dunia gitu. Faktor-faktor aturan-aturan hari ini juga gitu ya, Kang ya. Oke. Cukup nggak nih? Cukup. Wah, ini korelasi antara waduk dan alam semesta, dan termasuk kita include di dalamnya, bisa ngebahas sepanjang ini. Itu menarik kan di World Ideas nih ya. Lumayan ya. Alam semesta yang setiap kita kunjungi untuk bikin sebuah video singkat ini sering memberikan pelajaran gitu. Allah juga sudah sering gitu mengingatkan manusia, lihatlah gitu keciptaan Allah, lihatlah gunung-gunung gitu, lihatlah ke laut-laut gitu. Di sana itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Untuk meningkatkan keimanan kita. Allah aja ngajak mikir manusianya ya. Ngajak mikir. Otomatis ya kalau sesama manusia juga sama-sama harus mikir ulang dong gitu ya. Betul. Ya kesimpulannya balik lagi, berarti waduk ada yang nyiptain punya tujuan, apalagi manusia yang kompleks itu ada yang nyiptain punya tujuan. Maka untuk tahu tujuannya seperti apa, mari pikir ulang. Jangan ikut alur aja, jangan pengen seneng-seneng doang. Ingat sekali lagi, yang ikut alur, ikut arus itu cuma dua. Kalau nggak kotoran, sampah. Udah gitu. Jadilah manusia yang sesungguhnya supaya nggak jadi kotoran atau sampah. Mungkin cukup nih, Kang. Siap. Lumayan adem sih. Pengen banget di sini lama-lama. Cuman ya udahlah, takut kepanjangan kan sekali lagi. Terima kasih Kang Amir telah memberikan refresh kepada World Ideas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Kang Amir nggak sibuk nih selanjutnya ya. Ya, siap. Semoga pandemi cepat usai supaya nggak malas bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.